Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan Yesus dalam Perjanjian Lama, yang mengetengahkan Yesus dan pekerjaan Roh Allah. Kita akan berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur untuk tuntunan-Mu bagi kami, agar kami ya Tuhan betul-betul mengerti akan firman-Mu. Berbicara kepada kami, ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus dalam Perjanjian Lama bagian yang kedua. Minggu lalu Reverend Rowan sudah menyampaikan di bagian yang pertama. Kali ini kita akan melihat pekerjaan Roh Kudus dalam kemanusiaan Kristus khususnya. Kita mau belajar tentang seberapa penting pekerjaan Kristus dalam keterkaitannya dengan Roh Allah yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Kita belajar mengenai siapa Yesus dan pekerjaannya sehingga kita dapat menyatakan Yesus bagi orang-orang di sekitar kita melalui Roh Allah. Ada 4 hal keterkaitan Yesus dan pekerjaan Roh Allah yang perlu kita kenali dan juga implikasinya kita perlu pelajari bagi hidup kita. Hal ini kita lihat di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan 11. Yang pertama adalah Roh Tuhan bekerja melalui momen dan peristiwa yang menyatakan identitas Yesus. Kita seringkali membaca tentang cerita tentang Yesus dalam Perjanjian Baru, namun tanpa disadari kita meluputkan Yesus di dalam Perjanjian Lama. Khususnya pekerjaan Roh Kudus dalam diri Yesus. Keterkaitan perlu kita lihat dari bacaan kita Yesaya 61 ayat 1 sampai 11 yang berbicara tentang pembebasan yang diberitakan untuk digenapi oleh Yesus, dan itu terjadi saat Yesus membacakannya di Bait Allah. Kita lihat referensinya dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Hal yang menarik tentang penggenapan pekerjaan Roh Kudus itu disampaikannya pada hari Sabat di rumah ibadat, dan apa yang dibacakannya yaitu kitab nubuat Yesaya. Diberikan kepadanya. Ia tidak mengambil sendiri dan memilih sendiri gulungan kitab yang akan dia baca. Karena itu, ketika gulungan kitab Yesaya ini diberikan kepadanya, maka ini merupakan momen yang luar biasa dan menggenapi tulisan Nabi Yesaya itu sendiri. Di sini kita melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus bukan saja bekerja di dalam Kristus, namun juga berada di sekitar Dia. Kemudian kita perlu menyadari tentang momen yang kelihatannya pada masa itu biasa-biasa saja. Namun apa yang perlu disampaikan oleh Yesus merupakan realitas kerajaan Allah. Terutama melewati peristiwa atau masa pembuangan. Kondisi di mana mereka kembali ke Yerusalem, menemukan kehancuran kota Yerusalem itu. Belum ada yang menuliskannya lagi, hubungannya dengan apa yang mereka ingin cari, yaitu hukum Taurat. Tulisan Taurat tidak lagi dibacakan. Gulungan-gulungan kitab dibakar dan mungkin hilang. Sehingga saat itu Yesus mendapatkan gulungan Yesaya dan mendapatkan gilirannya di tengah keluarga lainnya. Yaitu tulisan ini dibagi untuk
masing-masing keluarga lalu dibacakan di tahun tertentu. Itu sebabnya dinyatakan oleh Lukas demikian. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Di sini kita melihat bahwa penggenapan tulisan Yesaya itu dinyatakan melalui kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga di rumah ibadat. Tidak ada yang kebetulan di sini. Kita melihat bahwa Roh Tuhan bekerja melalui momen dan peristiwa yang menyatakan identitas Yesus. Lalu setelah Yesus membacakan, ia pun duduk. Catatan penting karena sejarah memberitahu bahwa ada 2 kursi di depan sinagog atau bait Allah. Salah satunya dibiarkan kosong setiap saat karena itu adalah kursi yang akan diduduki Sang Mesias. Ini adalah kursi tempat Yesus duduk setelah ia membacakan gulungan kitab Yesaya. Dia menunjukkan kepada mereka atau orang-orang yang mendengarnya saat itu ataupun kita yang membacanya saat ini bahwa dia adalah Mesias. Lukas mencatat saat ia duduk, mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Lukas 4 ayat 20. Kemudian dari situlah orang bereaksi tentang siapa dirinya. Jadi Yesus tidak saja datang mengikuti tradisi, dia datang, dia mengikuti tradisi, membacakan Yesaya yang diserahkan ke tangannya, namun ia mendemonstrasikan semua yang menunjukkan ke dirinya itu, bahwa dia adalah Mesias. Penggenapan tulisan Yesaya itu dinyatakan bukan lagi sebagai tulisan, namun dinyatakan oleh pribadi yang bernama Yesus, Roh Allah yang menyatakan dirinya. Seperti tulisan Yohanes yang menyatakan firman telah menjadi manusia. Itulah yang terjadi dinyatakan oleh Yesus ketika dia duduk. Jika kita berada di tempat itu dan saat itu juga mungkin kita akan berkata, bagaimana mungkin Yesus adalah Mesias sebagaimana yang dituliskan oleh Yesaya? Mungkin kita sama dengan orang-orang yang saat itu hadir. Mengapa? Karena hal itu sejajar dengan apa yang mungkin kita tanyakan saat pandemi di Indonesia. Yang mungkin sedang berakhir. Mungkin tidak karena ada varian yang baru, Omikron. Namun yang jelas telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian. Dan membungkam politik kekuasaan. Lalu tiba-tiba muncul seseorang yang memiliki otoritas untuk memulihkan segalanya. Mungkin kita bisa bandingkan kondisinya seperti itu. Namun hal yang perlu kita perhatikan, Yesus hadir dan menyatakan itu bukan secara fisik, namun secara rohani. Hal ini yang sama ingin ditekankan di sini, bahwa dengan kondisi pandemi dan dampaknya sekarang ini, maka pemulihan yang kita nanti adalah ekonomi. Bukan begitu? Bukankah sama seperti Yerusalem yang sudah hancurkan, tembok dibangun, dan semuanya dipulihkan? Bukankah demikian? Namun keduanya, ya peristiwa yang lalu maupun yang sekarang, tidak memperhatikan satu hal, yaitu perubahan hidup secara rohani. Karena Roh Allah itu. Jadi apapun situasi kita saat ini, bahkan kekaguman kita pada Yesus yang menggenapi dan dia sebagai Mesias yang dijanjikan, kita tidak akan berubah jika kita hanya melihatnya itu hanya berhubungan dengan hal yang di luar kita saja. Bukan hal yang merubah dari dalam diri kita. Hanya yang dari segi gedung, hanya dari segi sebuah event, tetapi bukan sesuatu yang sungguh-sungguh berubah dalam diri kita. Seperti kita merindukan siapa pemimpin bangsa Indonesia pasca Jokowi. Tapi bukan mulai dari perubahan hidup kita masing-masing sebagai warga bangsa di tengah pandemi ini. Pekerjaan Roh Tuhan bekerja dalam
melalui momen dan peristiwa yang menyatakan identitas Kristus. Bukan mengalihkannya pada kita, identitas diri kita, identitas gereja kita. Bukan mengalihkannya pada manusia, kelompok, golongan, suku, atau siapapun juga selain Yesus. Yang kedua, Roh Tuhan bekerja dalam diri Yesus, Mesias yang diurapi untuk melayani. Kita bisa melihat dari ayat 1 dan 6. Kedua hal, yaitu Roh Tuhan dan pengurapan, tidak dapat dipisahkan dalam memberikan identitas Yesus sesungguhnya. Tapi ada satu hal yang menarik dan kontras di sini. Perikop ini menjelaskan bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan menugaskannya dengan beberapa tanggung jawab yang serupa dengan beberapa tugas hamba dalam pasal 42 dan pasal 49 kitab Yesaya. Jadi ada Yesus yang diurapi sebagai raja, tetapi tugasnya adalah sebagai hamba. Melayani. Bagaimana mungkin seorang raja, tetapi tugasnya melayani. Kita tahu bahwa dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus secara langsung dan tidak langsung membuktikan dirinya adalah Mesias yang diurapi itu. Bukan demikian? Terutama ketika kita melihat Matius. Tapi hal yang seharusnya mengejutkan kita adalah pekerjaan besar yang dilakukannya itu terjadi ketika kehambaannya dinyatakan. Sisi kehambaan Yesus itu yang sering kita luput sehingga kita melihat hal-hal yang besar dan tidak bertanya-tanya bagaimana mungkin hal yang dinyatakan oleh Yesaya itu terjadi dalam kehambaannya. Dan di sini juga yang membuktikan bagaimana pekerjaan Roh Tuhan itu, Roh Allah itu bisa mampu bekerja di dalam dirinya. Karena kehambaannya itu. Saya mencoba memperhatikan khotbah dan tulisan tentang teks ini. Yang hanya menekankan ke sisi mesiasannya. Yesaya ini. Keilahiannya. Namun bukan kehambaannya. Padahal kehambaannya itulah yang membuat orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Yahudi pada masanya terkecoh. Dan hal yang sama kita saat ini yang mendengarkan. Jikalau kita tidak melihat raja yang menjadi hamba itu. Hal kehambaan Yesus dalam kemesiasannya atau kerajaannya disingkat atau sering disebut sebagai servant king. Itu hanya dapat dilihat dan dipahami jika hal kehambaan itu diwujudkan dalam kehambaan kita juga. Untuk menjadi pelayannya. Karena itu di ayat 6 disebutkan. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah kita. Tentu kita tahu melalui frasa tersebut bahwa ada gema tentang Allah yang menggambarkan umatnya sebagai kerajaan imam dalam Keluaran 19 ayat 6. Sehingga kita pun di masa kini disebut imamat rajani. Namun di situ juga kita dinamakan sebagai pelayannya. Hal ini menyiratkan bahwa pelayanan imamat adalah untuk kepentingan bangsa-bangsa. Dan itu tidak mungkin terjadi jika kita tidak menjadi hamba bagi semua orang. Sebagaimana Allah, sebagaimana Yesus yang adalah raja yang melayani. Hal ini menantang kita sebagai jemaat dan gereja untuk tidak terfokus pada denominasi, warga negara, dan suku yang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Termasuk di dalamnya tentang mereka yang divaksin atau yang tidak divaksin. Tidak ada perbedaan antara orang Indonesia dengan orang Amerika, Australia, Tionghoa, Singapura, Inggris, Iran, Afghanistan, dan seterusnya. Mereka yang memiliki kedudukan dan posisi atau tidak memiliki apapun juga tidak menjadi penting. Karena kita menyembah raja yang sama,
raja yang melayani kepunyaannya. Dan kita menghidupi keseharian kita dalam realitas kerajaan itu dengan melayani juga. Yang kemudian adalah Roh Tuhan bekerja dalam diri Yesus untuk misi pembebasan dan penyelamatan bagi manusia. Ayat 1-7, 9-11. Latar belakang dari perikop ini adalah tahun Yobel, yang dijelaskan dalam Imamat 25 ayat 7 dan seterusnya. Setiap 7 tahun orang-orang Yahudi harus merayakan tahun cuti panjang dan membiarkan tanah itu beristirahat. Setelah 7 kali cuti panjang, saya bahasakan demikian, dan 49 tahun mereka harus merayakan tahun ke-50 sebagai tahun Yobel. Istirahat panjang. Selama tahun itu semua hutang dibatalkan, semua tanah dikembalikan ke pemilik aslinya, para budak dibebaskan, dan setiap orang diberi awal yang baru. Ini adalah cara Tuhan untuk menyeimbangkan ekonomi dan menjaga orang kaya dari mengeksploitasi orang miskin. Maka tidak heran bahwa kembalinya dari pembuangan dipandang sebagai Yobel. Tanah dan umat Allah yang diperbarui dan ditebus dalam Yesaya 61 ayat 1-4. Yesus adalah pribadi yang diurapi dengan Roh Tuhan yang berdaulat. Misi Mesias ini yang diurapi adalah untuk mewartakan kabar baik, pembebasan, kemerdekaan, dan tahun kasih karunia Tuhan. Memproklamirkan kemerdekaan secara khusus berhubungan dengan tahun Yobel dalam Imamat 25 ayat 10. Tetapi keseluruhan isi dari perikop ini bernafaskan bahwa segala sesuatu yang salah akan menjadi benar. Semua yang tertindas akan menemukan kenyamanan dan akan ada pembalasan terhadap para penindas. Jika Anda telah mempercayai Kristus sebagai juru selamat Anda hidup hari ini dalam tahun Yobel rohani. Anda telah dibebaskan dari perbudakan, hutang rohani, dan kepada Tuhan telah dilunasi. Anda sedang hidup di tahun perkenanan Tuhan. Alih-alih bukan abu duka cita. Kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Wahyu 1 ayat 6. Anda dan saya telah diurapi dengan minyak Roh Kudus. Dan Anda mengenakan pakaian kebenaran. Yesaya 61 ayat 3 dan 10. Maksudnya dengan mengurapi dengan minyak dan mengenakan pakaian kebenaran bagi kita saat ini. Karena pekerjaan pembebasan itu masih terjadi dan dialami oleh kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang mula-mula itu menginsafkan kita akan dosa. Kita insaf akan dosa karena Dia adalah Roh kebenaran. Dan yang mengajarkan kita tentang kebenaran, yaitu apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Tahun Yobel menjelaskan pembebasan dari kebobrokan atau kebangkrutan kita secara rohani, sampai kita merasakan bahwa sesungguhnya kita miskin rohani tanpa Dia. Roh Kudus pun menyadarkan kita sebagai manusia celaka. Bahasa Paulus, tanpa pengampunannya kita adalah manusia celaka. Saat kita tidak punya apa-apa dan siapa-siapa lagi, maka kita diajarkan Roh Kudus apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Seperti Adam dan Hawa yang melihat diri mereka telanjang, maka secara rohani kita dikenakan pakaian kebenaran melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Misi Allah melalui Yesus Kristus dan pekerjaan Roh-Nya sungguh memberi kebebasan. Karena pekerjaannya itu tidak tergantung pada apa yang Anda dan saya miliki selain diri Allah itu sendiri. Kalau Anda dan saya suka atau pernah menonton film perang atau film misi penyelamatan, maka kita tahu bahwa misi diselesaikan dengan baik
ketika orang yang diselamatkan sungguh tahu benar bahwa dirinya sudah diselamatkan. Biasanya yang diselamatkan dengan naik helikopter atau tiba-tiba sudah berada di tempat yang berbeda. Seseorang yang diselamatkan tahu bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri tanpa penyelamatnya. Anda dan saya akan bergantung pada penyelamat itu sampai akhirnya Anda dijemput dari kondisi terburuk Anda. Bukan seperti istri Lot yang masih menginginkan dunia sekalipun malaikat ingin menyelamatkannya. Sekalipun Tuhan ingin menyelamatkannya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya mau dibebaskan dan diselamatkan dari dunia, atau Anda dan saya masih ingin memiliki dunia ini? Apakah Anda dan saya menerima tahun Yobel yang dinyatakan oleh Yesus melalui dirinya, melalui pengorbanannya, yang ingin membebaskan kita? Atau kita masih terus berharap pada manusia dan dunia? Yang keempat, Roh Tuhan bekerja dalam diri Yesus membawa keadilan. Di ayat yang ke-8. Satu hal yang kita lupa tentang Yesus dalam perjanjian lama, yang juga dinyatakan di perjanjian baru, adalah dia menyatakan penghukuman bagi siapapun yang tidak percaya, karena tidak mau dibebaskan olehnya. Pada hari-hari pemberontakannya, Israel seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Pasal 1 ayat 30. Tetapi dalam kerajaan Tuhan, dia akan menjadi seperti taman yang diairi. Pasal 58, Yesaya pasal 58 ayat 11. Dan pohon tarbantin kebenaran. Pasal 61 ayat 3. Tetapi semua umat Allah harus menjadi pohonnya. Hal itu dituliskan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Tanaman Tuhan supaya ia atau Kristus dimuliakan. Yesaya 61 ayat 3. Kita melihat sisi penghukuman dan pemulihan dari berita Yesaya. Dalam bacaan kita Yesaya 61 ayat 8-9, kita tahu hukuman masih akan terjadi karena Allah membenci ketidakadilan dan akan menghajar umatnya dengan perjanjian yang kekal. Mengganjar umatnya dengan perjanjian yang kekal. Kalau kita hanya melihat Yesus yang menyelamatkan, itu tidak menyatakan hukuman bagi mereka yang selalu berbuat kejahatan, maka kita tidak melihat Yesus sepenuhnya, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Hal ini dikuatkan ketika kita membaca dalam Yohanes tentang Roh Kudus, yang tidak saja datang untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, namun juga penghakiman. Pekerjaan Roh Kudus sebagaimana pekerjaan Yesus tidak meniadakan hukuman bagi dunia. Tuhan tidak bisa tidak menghukum keberdosaan. Karena itu Yesus tergantung di kayu salib. Karena itu mereka yang tidak menyadari keberdosaannya dan yang terus-menerus mengabaikannya dan tidak menerima dia sebagai korban penebusan, mereka berada di bawah penghukuman. Apakah Tuhan kemudian menjadi perantara? Kekuasaan yang memutuskan begitu saja, yang menghukum begitu saja. Apakah Tuhan menimbulkan rasa malu dan aib berlipat-lipat untuk sementara waktu, dan kemudian tiba-tiba memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan sebagai gantinya? Dalam ayat 8 secara singkat menjawab pertanyaan ini dengan menggambarkan sifat Allah. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ini bukan imajinasi atau nasib buta yang memandu nasib Israel, tapi prinsip keadilan. Tetapi juga bukan keadilan abstrak, melainkan keadilan yang diwujudkan dalam Allah yang hidup, pembela kaum tertindas, dan penebus mereka yang terbelenggu. Masa depan orang-orang yang menderita di tangan para tiran di dunia ini ada di tangan penguasa
yaitu Allah sendiri. Tiap-tiap orang yang tidak hanya memberlakukan hukum, tetapi juga Allah yang mencintai keadilan. Yang tidak hanya menjatuhkan hukuman atas kesalahan, tetapi juga membenci perampokan dan segala keberdosaan. Kita harus ingat Yesus yang menghalau para pedagang di bait Allah. Dan ketegasan terhadap siapapun karena ia dapat menyangkali. Karena Yesus tidak dapat menyangkali kesuciannya. Roh Allah, Roh Kudus itu yang ada di dalam dirinya dan keadilan yang ada di dalam dirinya tidak dapat disangkalinya. Masa depan Israel tidak bergantung pada perubahan ilahi sesaat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi dibimbing oleh komitmen kesetiaan Allah pada hubungan perjanjian. Itu sebabnya kesetiaan kita bukan didasarkan oleh mujizat Tuhan yang kita terima. Karena demonstrasi kesetiaan Yesus itulah yang seharusnya membawa kita setia padanya. Kita melihat momen penting dalam sejarah ini. Ketika kita sebuah bangsa merdeka dan perdamaian terjadi. Menganut keadilan, tapi pasca kemerdekaan dan perdamaian, kita tergoda untuk melayani kepentingan diri sendiri. Hal yang sama terjadi pada bangsa Israel. Sehingga para nabi mengumumkan keteguhan Tuhan. Yang bahkan sekarang ini memperbaharui perjanjian. Allah, sahabat keadilan, yang sama, yang menciptakan kerajaan imam. Dari budak-budak, tak berdaya, masih berusaha sampai saat ini untuk melestarikan di dunia kesaksian hidup bahwa dirinya satu-satunya sumber harapan. Bahwa di ayat ke-9, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Allah selalu berusaha untuk membawa kita kembali padanya dan memberkati kita. Sehingga pertanyaannya, ketika Tuhan harus menghukum, bukankah adilkah Dia? Tapi adilkah kita? Akhirnya, mari kita merenungkan sejenak. Seberapa penting pekerjaan Kristus yang dinyatakan dalam perjanjian lama. Khususnya Yesaya 61 ayat 1-11. Yang menyatakan roh Tuhan bekerja melalui momen dan peristiwa yang menyatakan identitas Yesus. Bekerja dalam diri Yesus yang diurapi untuk melayani. Yang memiliki misi membebaskan dan menyelamatkan. Sekaligus membawa keadilan bagi kita. Kalau itu penting, maka kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu atas kami. Biar ya Tuhan Engkau terus ya Tuhan berbicara kepada kami. Sebagaimana ya Tuhan Engkau mengatakan bahwa Roh Kudus-Mu akan mengajarkan semua yang Engkau ajarkan. Karena itu ya Tuhan, Yesus Kristus, Roh-Mu yang kudus itu akan memimpin kami juga ya Tuhan. Sebagai orang-orang ya Tuhan, yang bukan saja mengenal Engkau, tetapi membawa ya Tuhan berita keselamatan-Mu, membawa pembebasan ya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Bukan di dalam posisi yang berkuasa, tetapi di dalam melayani dengan sebagai pelayan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.